Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gambaran Umum dan Prinsip Pengawasan Bank. Yang kedua, pengawasan tentang otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, penjelasan tentang Bank Indonesia. Perkenalkan, nama saya Adinda Firda Alifan, NIM 1914-2002, dan teman-teman saya yaitu Lia Amelia, NIM 1914-202, dan Muhammad Ilham Diaul Haq, NIM 1914-219. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Diaul Haq, NIM 1914-219. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengawasan. Pengawasan sendiri merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, termasuk bank, agar manajemen perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian dilakukan terhadap siapa pengawasan ini? Yang pertama, pengawasan ini dilakukan terhadap sumber daya manusia. Yang kedua, terhadap sistem yang dijalankan pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kepada sarana dan prasarana yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengawasan bank sendiri memiliki arti suatu hal yang dilakukan untuk mengusahakan terwujudnya usaha bank yang sehat dan mampu meredam beberapa resiko yang mungkin terjadi, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan yang sedang dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengawasan bank. Dari beberapa artikel yang saya baca, prinsip inti dari pengawasan bank itu terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Yang kedua yaitu prinsip perizinan dan struktur. Yang ketiga yaitu prinsip ketentuan, kehati-hatian, dan persyaratan. Yang keempat yaitu prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan. Yang kelima yaitu prinsip persyaratan informasi. Yang keenam yaitu prinsip kewenangan pengawas, dan yang terakhir yaitu prinsip lintas perbankan. Dan dari ketujuh prinsip ini diharapkan dapat diterapkan oleh semua negara maupun lembaga pengawas perbankan yang ada di setiap negara masing-masing. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK hadir untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Pimpinan tertinggi OJK disebut Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, dan seorang kepala eksekutif pengawas persuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan sesuai dengan dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah. Visi OJK yaitu menjadi lembaga pengawas sektor
jasa keuangan yang terpercaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan sektor jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. OJK memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan sistem kepentingan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK berwenang di bidang pengawasan, yaitu melakukan pengawasan dengan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank, memberikan dan mencabut izin usaha dan perusahaan, persetujuan atau penetapan pembubaran, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan, dan menunjuk pengelola statuter, serta menetapkan sanksi administrasi. OJK juga berwenang di bidang pengaturan, yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai pengawasan, serta menetapkan peraturan mengenai tata caranya. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Sejak tahun 1999, status Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugasnya, serta bebas dari campur tangan dari pemerintah dan pihak lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Statusnya juga diakui sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam upaya mencapai tujuan, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar dari bidang tersebut. Tugasnya yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga menjaga kestabilan sistem keuangan. Sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1826, The Javanas Bank didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang bertugas untuk mencetak pengedaran uang. Pada tahun 1881, kantor The Javanas Bank dibuka di Amsterdam, yang kemudian dibuka cabangnya di New York. Pada tahun 1930, bank ini memiliki total 16 kantor, yaitu di Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Aceh, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan Manado. Pada tahun 1953, Bank Indonesia didirikan untuk menggantikan fungsi The Javanas Bank sebagai bank sentral dengan 3 tugas utama di bidang moneter perbankan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga mendapat tugas penting lain dalam hubungannya dan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank konvensional yang dilakukan oleh The Javanas Bank sebelumnya. Pada tahun 1968, Undang-Undang Bank Sentral diterbitkan untuk mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.